Chapter 2321-2330. Kaisar Shizu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak terbunuh di istana kekaisaran. Lupakan saja, Kaisar Ayah tidak akan mengatakannya. Kaisar Ayah lelah. Sier, silakan mundur. Ayah yang baik. Ketika Yu Yunxi hendak berbalik dan pergi, Permaisuri Liu memarahi, berhenti. Yu Yunxi melihat ke belakang, mengangkat alisnya, melirik 3 Permaisuri Liu di ranah Kaisar Tao, dan berkata dengan lemah, nasihat apa yang dimiliki Permaisuri Liu? Kamu jangan kembali, kedua anakku baik-baik saja. Kamu baru saja kembali kemarin, anakku meninggal, kamu bintang sapu. Permaisuri Liu menatap Yu Yunxi dengan jahat dan berteriak seperti wanita gila. Aku adalah 7 putri dari dinasti leluhur Shizu. Bagaimana aku bisa menjadi perempuan jalang? Mata Yu Yunxi dingin. Adegan berikutnya menangkap Kaisar Shizu dan Permaisuri Liu tidak siap. Suara mendesing. Pa! Yu Yun dan Si Liying melintas dan muncul di depan Permaisuri Liu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mereka menamparkan wajah Permaisuri Liu. Deng deng deng. Permaisuri Liu menutupi pipinya yang panas, mundur 3 langkah, berdiri teguh, dan berteriak, kamu jalang, beraninya kamu melakukannya untuk Permaisuri Liu. Diam. Kaisar Shizu yang putus asa melambaikan tangan kanannya dan menamparkan wajah Permaisuri Liu. Liu Wenqin, ingat, kamu menyebalkan. Setelah Yu Yunxi memberikan suara kepada Kaisar Liu, dia berbalik dan berjalan keluar dari balai Kaisar rencana 5 tahun ke-9. Begitu Yu Yunxi melangkah keluar dari aula, suara Kaisar Agung Shizu datang dari aula, Sier, apakah Shen Wuhou kembali? Ayah, Xiao Zhang akan kembali dalam beberapa hari. Jika tidak ada yang lain, putriku ingin keluar untuk beristirahat. Kata Yu Yunxi. Pergi-pergi. Suara Kaisar Shizu datang dari aula. Beberapa jam kemudian, Yu Yunxi melangkah keluar dari gerbang istana di depan mata para penjaga istana yang penuh hormat. Apakah dia meninggalkan istana? Tentu saja, dia harus pergi, tetapi tidak sekarang. Alasan mengapa dia memberi orang ilusi meninggalkan istana sekarang adalah untuk membuat bukti alibi. Karena dia ingin membunuh putra mahkota Yu Cheng malam ini. 1 jam kemudian, malam semakin dalam dan semakin dalam. Di langit malam yang gelap, Yu Yunxi terbang ke gerbang kota dan ke istana. Karena wilayah Yu Yunxi jauh lebih tinggi daripada para prajurit dewa yang menjaga gerbang istana kekaisaran, ketika Yu Yunxi memasuki gerbang istana kekaisaran, semua prajurit surgawi tidak menanggapi. Setengah jam kemudian, istana pangeran. Di aula, Pangeran Yu Cheng duduk di kursi emas sambil minum sendirian. Memikirkan kematian pangeran ke-8 dan pangeran ke-9, dia hanya menghela nafas, dan tidak ada kesedihan di matanya. Dalam pikirannya, mereka adalah saudara mereka sendiri, yang benar, tetapi sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan bersaing memperebutkan tahta dengan diri mereka sendiri di masa depan. Kakak tertua, putra mahkota benar-benar anggun. Saudara Kaisar ke-8 dan ke-9 sudah mati. Kamu masih ingin minum? Suara wanita dingin terdengar di luar aula. Segera, Yu Yunxi berjalan ke aula selangkah demi selangkah. Berdengung. Bang! Lengan giok Yu Yunxi menyapu dengan lembut, dan pintu aula tertutup. Qi Huangmei, mengapa kamu mencari saudara selarut ini? Yu Chengmo memandang Yu Yunxi. Tentu saja ini penting. Kalau tidak, ada apa aku datang ke putra mahkota selarut ini? Yu Yunxi mengatur penghalang isolasi suara di ruang pidatonya. Beritahu saya apa? Yu Cheng berkata dengan tidak sabar. Aku tahu pembunuh yang membunuh 2 saudara kaisarmu, kata Yu Yunxi. Bicaralah dengan cepat. Yu Cheng tiba-tiba bangkit dan melepaskan napas penuh wilayah kaisar di tubuhnya. Dia berkata dengan tegas, ibuku patah hati karena urusan adik-adik kaisar ke-8 dan ke-9. Jika putra mahkota menangkap si pembunuh, putra mahkota akan memotong ribuan pisau pembunuh sialan itu. Qi Huangmei, katakan padaku, siapa pembunuhnya? Yu Yunxi menatap Yu Cheng dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Pembunuhnya jauh dan dekat di depannya. Pangeran saudara, katakan padaku, siapa pembunuhnya? Kamu. Yu Cheng menatap. Pembunuhnya adalah kamu. Iya, ini aku. Yu Yunxi mencibir, oh, iya, tepatnya,
Aku sama sekali bukan putri kaisar benua barat. Yu Cheng, aku telah diganggu olehmu secara diam-diam sejak aku masih muda. Hari ini aku ingin hidupmu memaafkanku. Berdengung. Pada saat itu, tubuh Yu Yunxi mengeluarkan bau yang tidak sedap, membuat aula besar penuh dengan celah ruang yang saling bersilangan. Napas yang kuat. Yu Cheng sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri ke gerbang kuil. Suara mendesing. Yu Yunxi Liing melintas dan menyusul Yu Cheng. Tangan giok itu berbalik dan menepuk punggungnya. Bang! Klik! Suara pahat yang tumpul dan suara patah tulang yang jernih terdengar. Yu Cheng mematahkan beberapa tulang rusuk dan menyemprotkan darah ke mulutnya. Setelah tubuhnya membentur pintu aula seperti cangkang, tulang hidungnya patah, giginya rontok. Ah tidak! Yu Cheng berteriak, tetapi Yu Yunxi langsung menawarkan pedang ilahi, meraihnya di depan Yu Cheng, menikam Yu Cheng di jantung, dan kemudian mengaduk ujung pedang langsung ke jantung. Yu Cheng benar-benar lemah di hadapan Yu Yunxi. Dia memuntahkan darah di mulutnya, kesadarannya kabur dengan cepat, dan meninggal dalam waktu singkat. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, Yu Cheng terbang keluar dari kepalanya dengan panik dan memohon belas kasihan. Yu Yunxi menutup telinga terhadap permintaan belas kasihan. Dengan lambaian lengan batu gioknya yang tiba-tiba, Peng Zuli menyelimuti embrio dan jiwa Kaisar Tao. Saat berikutnya, jiwa dan janin Yu Cheng mati. Yu Yunxi memandang tubuh Yu Cheng dengan dingin dan tidak berperasaan, menggunakan tembus pandangnya dan pergi dengan tenang. Hanya 2 jam kemudian, saat fajar, Yu Yunxi, yang tampak seperti seorang gadis, muncul di luar kota leluhur Sisu. Melihat arah area Laut Iblis, Yu Yunxi memutuskan untuk pergi ke area terlarang area Laut Iblis, memasuki area ganas iblis, mencari bibinya, dan bertanya pada dirinya sendiri kerabat apa yang dia miliki sekarang. Rok dan tanduk Yu Yunxi membumbung ke langit, menggantung di langit, menghadap ke kota leluhur Sisu di depannya. Matanya yang indah mengandung niat membunuh yang tak terkendali. Kaisar Sisu, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Setelah mengambil keputusan, Yu Yunxi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Pada saat yang sama, istana kekaisaran dinasti Shizuzu telah sepenuhnya meledakkan pot. Karena pembunuhan putra mahkota Yu Cheng telah tersebar di istana. Dalam rencana 5 tahun ke-9, Kaisar Shizu sangat marah sehingga dia memuntahkan beberapa suap darah. Adapun Permaisuri Liu, dia pingsan dalam kesedihan. Kaisar Besar Shizu, yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, memerintahkan orang untuk memblokir istana kekaisaran dan kota leluhur Shizu untuk pertama kalinya. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa amnesti. Pada saat yang sama, di hati Kaisar Shizu dan yang lainnya, para pembunuh Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, dan Putra Mahkota kemungkinan besar adalah kejahatan yang tersisa dari kuil Tianmen. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Sinar cahaya ungu jatuh dari langit dan mendarat di luar gerbang kota leluhur Sisu. Melihat pemuda dengan rambut putih dan jubah ungu, sang jenderal segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat Shen Wuhou dalam posisi saya yang rendah hati. Aku telah melihat Markis Ilahi." Puluhan ribu tentara ilahi berlutut dengan satu lutut dan penuh hormat. Tan Yun, yang menjadi Xiao Zhang oleh Yi Rong, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada hadiah." "Terima kasih Tuhan, Markis." Jenderal penjaga dan semua prajurit ilahi bangkit. Tan Yun memandang sang jenderal dan bertanya, "Apakah putri ke-7 kembali?" "Kembalilah ke para dewa, 7 tahun yang lalu, yang mulia kembali." Tan Yun berkata dengan gembira, "Apakah dia pernah pergi?" Jenderal penjaga dengan hormat berkata, "Beritahu Tuan Shenwu bahwa kelas yang menjaga kota leluhur bergiliran setahun sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan bawahannya yang bertugas, jadi saya tidak tahu." Tan Yun mengangguk dan terbang ke kota leluhur Sisu. Setelah hanya mengambil lebih dari setengah jam, dia datang ke gerbang istana kekaisaran. Melihat kembalinya Tan Yun, penjaga istana segera membukakan gerbang dengan hormat. "Beritahu Lord Shenwu bahwa Kaisar Agung telah memerintahkan Anda untuk pergi ke Aula Kaisar Agung rencana 5 tahun ke-9 segera setelah Anda kembali," kata penjaga itu dengan hormat. "Oke, aku tahu." Tan Yun menjawab dan memasuki istana melawan matahari terbenam.
Sesaat kemudian, dia terbang dan jatuh di luar rumah tujuh putri. Yun Si. Tan Yun berteriak setelah memasuki mansion, kata-katanya penuh dengan pemikiran yang mendalam. Markis sudah kembali. Pada saat ini, seorang lelaki tua menyambutnya dengan penuh semangat. Orang tua itu bukan orang lain, tapi Zhou Liren. Zhou Liren adalah seorang lelaki tua yang ditemui Tan Yun dan Yu Yunxi di Lautan Iblis ketika mereka pergi ke wilayah ilahi Dongsu. Di mana ketujuh putri itu? Tanya Tan Yun. Beritahu Markis bahwa ketujuh putri telah keluar dari rumah selama setahun. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Pejabat berturut-turut Zhou berkata dengan jujur. Kiri. Tan Yun mengerutkan kening dan merasa sangat tersesat. Pada saat ini, Guan Feng menyambutnya. Tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun buru-buru berkata, pembantu rumah tangga, apakah kamu tahu kemana Yunxi pergi? Kembali ke Markis, aku tidak tahu. Guan Feng berkata dengan jujur. Apakah Yunxi mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Tanya Tan Yun. Guan Feng menghela nafas, Tuan Ho, saya khawatir ketujuh putri itu pergi. Jika Anda kembali dan tidak dapat menemukannya, biarkan dia memberitahu saya kemana dia akan pergi. Tetapi putri ketujuh berkata bahwa dia tidak memiliki nasib denganmu, dan bahwa kau tidak akan menemukannya. Oleh karena itu, pelayan itu tidak tahu kemana perginya putri ketujuh. Mendengar pidato itu, Tan Yun merasa sakit hati. Pembantu rumah tangga, kamu adalah pengasuh Yunxi. Bagaimana kamu bisa tahu kemana dia pergi? Tolong jangan sembunyikan dan beritahu aku kemana dia pergi. Guan Feng berkata dengan tulus, Tuan Ho, saya benar-benar tidak tahu. Dan Markis, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, saya melihat bahwa 7 putri mencintaimu. Pada titik ini, Guan Feng tiba-tiba berlutut. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Tan Yun ingin membantu Guan Feng, tetapi Guan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuhan, saya mohon. Jika Anda tidak setuju, saya tidak bisa berlutut. Katamu, kata Tan Yun. Guan Fengang memandang Tan Yun dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan ketujuh putri itu, aku mohon, jangan membenci ketujuh putri itu. Ya, Tan Yun menjawab dengan tegas. Pelayan, terima kasih, Markis. Guan Fengqi berkata kepada Zhou Liren di belakangnya. Itu pembantu rumah tangga. Ketika Zhou pensiun, seorang pengawal emas yang menjaga aula Kaisar Agung rencana 5 tahun ke-9 berjalan ke rumah putri ke-7 dan membungkuk kepada Tan Yun, laporkan kembali ke Markis. Kaisar Agung meminta Anda untuk pergi ke rencana 5 tahun ke-9 Kaisar Agung Aula segera. Oke, aku tahu. Aku akan ke sana nanti. Kata Tan Yun. Pengawal Jinjia berkata dengan jujur, beritahu Markis, Anda sebaiknya pergi dengan penjahat sekarang. Kaisar besar sangat mementingkan Anda. Lebih dari 60.000 tahun yang lalu, Kaisar Agung mengeluarkan perintah. Segera setelah Anda kembali, kamu harus pergi ke aula Kaisar Agung dalam rencana 5 tahun ke-9. Tan Yun tersenyum, oke, aku akan pergi denganmu sekarang. Pada saat ini, Guan Feng menatap Tan Yun dan berkata, Tuan Ho, ingat, Anda harus datang setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Oke, Tan Yun tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia meninggalkan mansion dengan pengawal Jinjia dan datang keluar aula Kaisar rencana 5 tahun ke-9. Setelah memasuki aula, Tan Yun mengerutkan kening dan menemukan bahwa Kaisar Shizu khawatir dan khawatir, bawahanku telah melihat Kaisar. Ah! Kaisar Shizu melihat ke samping dan menemukan bahwa pengunjung itu adalah Tan Yun Hou. Dia tersenyum dan berkata, Zhang Er, kamu akhirnya kembali. Yah, 6 level Dao Huang bagus. Aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Tidak hanya level Sier yang meningkat pesat, tetapi kamu juga. Tan Yun tersenyum dan bertanya, Kaisar, wajahmu jelek. Apa yang terjadi? Sayang. Kaisar Shizu menghela nafas, dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Selama kehadiranmu, Permaisuri Liu melahirkan 8 pangeran dan 9 pangeran untuk Kaisar. Tapi setahun yang lalu, tidak hanya pangeran ke-8 dan pangeran ke-9 yang terbunuh, tetapi juga putra tertua Kaisar, putra mahkota, meninggal. Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. Dia hampir bisa menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah Yu Yunxi. Tan Yun berpura-pura marah. Kaisar, pembunuhnya benar-benar berani dan pantas mati.
Kaisar, apakah Anda menemukan pembunuhnya? Kaisar Shizu menggelengkan kepalanya dan berkata, pembunuhnya membunuh dengan bersih tanpa meninggalkan jejak. Sampai sekarang, saya tidak tahu siapa pembunuhnya. Tan Yun dengan hormat berkata, jangan khawatir. Yah, aku juga percaya itu. Kaisar Shizu mengepalkan tinjunya. Ketika saya menangkap si pembunuh, saya akan menghancurkan si pembunuh menjadi berkeping-keping. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, saya tidak tahu Kaisar Agung. Panggil bawahan Anda. Apa perintah Anda? Kaisar Shizu berkata, saya ingin memberi Anda sesuatu untuk ditangani. Kaisar, tolong bicara, kata Tan Yun. Kaisar ingin Anda bertanggung jawab penuh untuk menemukan dan membunuh kejahatan yang tersisa dari kuil Tianmen, menangkap dan membunuh satu persatu sampai kejahatan yang tersisa dimusnahkan. Kaisar Shizu berkata dengan tegas, Kaisar mencurigai bahwa pembunuh Pangeran ke-8, Pangeran ke-9 dan Putra Mahkota adalah kejahatan yang tersisa dari kuil Tianmen. Mendengar pidato itu, Tan Yun menggelengkan seluruh tubuhnya dan membenturkan kepalanya, dengan diam-diam berkata, apa maksud Kaisar Shizu dengan ini? Apa sisa kejahatan dari kuil Tianmen? Apakah ada yang berubah di kuil Tianmen? Memikirkan hal ini, Tan Yun sangat cemas, tetapi dia mencoba menenangkan dirinya. Tan Yun bertanya, Kaisar, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara leluhur dinasti Shizu dan kuil Tianmen? Ya, Kaisar Shizu berkata sambil meringis, lebih dari 60.000 tahun yang lalu, Fang Zixi, wanita jalang itu, masih tidak setuju untuk menikah denganku. Jadi aku bergandengan tangan dengan sekte dewa yang berbahagia untuk menghancurkan kuil Tianmen. Tan Yun gemetar saat mendengar pidato itu. Kaisar, apakah Fang Gongzhu sudah mati? Kaisar Shizu berpikir dan berkata, itu seharusnya sudah mati, tetapi saya tidak melihat mayatnya. Berita kehancuran kuil Tianmen tidak kurang dari halilintar bagi Tan Yun. Tan Yun tidak bisa bernapas karena sakit hati. Dia mencoba menahan dorongan untuk memulai dengan Kaisar Shizu dan menundukkan kepalanya dan berkata, bagaimana dengan yang lain di gerbang istana dewa hari itu? Pada saat ini, Tan Yun memikirkan Xin Bingxuan dan Dao Kun. Kaisar Shizu berkata, pada masa itu, pasukan Kaisar Shizu, bersama dengan sekte dewa yang berbahagia, menyerbu kuil Tianmen. Semua orang di kuil Tianmen sudah mati kecuali para murid dan pejabat tinggi yang telah berpengalaman di luar. Kaisar Shizu menepuk bahu Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhang Er, apakah kamu tahu mengapa Kaisar ingin menghancurkan kuil Tianmen dan memintamu untuk menemukan dan membunuh kejahatan yang tersisa dari kuil Tianmen? Bawahanku tidak tahu, kata Tan Yun. Kaisar Shizu berkata dengan mata jernih, ambisi Kaisar adalah untuk memerintah benua Shizu terlebih dahulu dan akhirnya bersatu dengan dunia leluhur yang tinggi. Aku ingin menikahi Fang Zixi, dan kemudian membunuh sekte dewa yang bahagia bersama-sama, tetapi wanita jalang ini lebih baik mati daripada menikahi Kaisar. Itu saja. Dia juga memiliki keinginan khusus untuk seorang putra suci bernama Tan Yun di kuil Tianmen. Zhang Er, ingat, ketika kuil Tianmen dihancurkan, bajingan kecil bernama Tan Yun tidak ada di sana, jadi dia melarikan diri. Kaisar ingin kamu melakukan segala kemungkinan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Juga, meskipun Kaisar mengira Fang Zixi sudah mati, dia tidak menemukan tubuhnya sama sekali. Selama Tan Yun ditangkap hidup-hidup, begitu Fang Zixi tidak mati, dia bisa dibawa keluar. Mendengar ini, Tan Yun tidak mengubah wajahnya. Bahkan, dia sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Kaisar Shizu menambahkan, alasan mengapa Anda bertanggung jawab untuk mencari dan membunuh kejahatan yang tersisa di kuil Tianmen adalah bahwa Kaisar ingin meningkatkan prestise Anda. Setelah Anda membunuh kejahatan yang tersisa dan memberikan kontribusi, Kaisar akan segera membiarkan Anda menikahi Si Er. Setelah Anda dan Si Er menikah, Kaisar secara pribadi akan membawa Anda untuk membuka Xinjiang dan memperluas wilayah dan memperluas dinasti leluhur Shizu kami. Kaisar sangat optimis tentangmu. Jangan mengecewakannya. Tan Yun menahan dorongan untuk memakan Kaisar Shizu hidup-hidup, menundukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, bawahan saya akan pergi ke kuil Tianmen, tetapi bawahan saya bisa sendirian. Ada terlalu banyak orang untuk menakuti ular itu. Kaisar Shizu berpikir dan berkata, baiklah, saya akan menunggu kabar baik Anda.
Bawahanku pergi. Ketika Tan Yun berbalik dan berjalan keluar dari aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9, dia menangis dan berkata diam-diam, Zixi dan Bingsuan, kamu pasti masih hidup. Aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu sudah pergi. Kaisar Sisu, dasar binatang, tunggu aku. Jika kamu membunuh kuil Tianmenku, aku akan menghancurkan dinasti leluhur Sisumu. Memotongmu ribuan kali. Dengan sedih dan marah, Tan Yun datang ke rumah putri ketujuh dan mengikuti Guan Feng ke dalam ruangan. Guan Feng mengatur penghalang suara, mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Ini ditinggalkan oleh Dao Qing Dazun. Apa yang kau bicarakan? Tan Yun tercengang. Maksudmu King Dazun meninggal? Guan Feng mengangguk dan berkata, untuk membantu kuil Tianmen, Zun besar Dao Qing dibunuh oleh Kaisar Sisu. Adegan ramah Dao Qing Dazun muncul di benakku. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihan, melepaskan pikirannya, dan menyusup ke dalam slip batu giok. Namun, lihat di atas. Yuner, ketika Anda melihat batu giok itu tergelincir, orang tua itu mungkin sudah mati. Yang paling dikhawatirkan lelaki tua itu adalah Sier. Yuner, Pak Tua, aku tahu Sier milikmu sejak awal. Tolong jaga dia baik-baik. Dan Yuner, aku khawatir kata-kata selanjutnya tidak akan bisa kamu terima, tapi aku masih berharap kamu bisa melihatnya. Sier mungkin bukan manusia, tetapi iblis di wilayah iblis yang ganas. Tentu saja, itu mungkin saja. Yuner, tolong berjanjilah pada lelaki tua itu untuk tidak membencinya karena identitasnya. Dia tidak bersalah. Saya tahu protos kuno abadi Anda, rasa terima kasih dan kebencian Anda dengan domain sengit iblis, dan Anda membenci setan. Namun, Sier berbeda. Dia baik hati dan gadis yang baik yang lebih suka pergi melalui api dan air untuk Anda. Yuner, jika Sier benar-benar iblis, pengalaman hidupnya sangat buruk. Pada tahun itu, Kaisar Sisu membunuh ayah kandungnya dan menduduki ibunya. Jika dia iblis, dia sudah terlalu lama mengenali pencuri itu sebagai ayah. Dia adalah anak yang malang. Penanda tangan, Dao Qing Dazun. Tan Yun menyingkirkan batu giok itu, memejamkan matanya, dan hatinya sekuat besi. Jangan khawatir, Pak Tua. Generasi muda akan merawat Sier dengan baik, dan mereka akan melakukannya. Segera, Tan Yun membuka matanya, menatap Guan Feng dan berkata, pembantu rumah tangga, saya diperintahkan oleh Kaisar Agung untuk mengintai di sekitar kuil Tianmen sepanjang tahun untuk menemukan dan membunuh kejahatan yang tersisa dari kuil Tianmen, jadi saya pergi dulu. Tuhan, lebih baik aku memanggilmu paman. Guan Feng berkata dengan cemas, apakah sesuatu yang besar sedang terjadi? Dao Qing Dazun juga meninggalkan 7 putri slip batu giok. Setelah membacanya, 7 putri tampaknya telah mengubah diri mereka sendiri. Tan Yun berkata, jangan pikirkan itu. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang batu giok yang ditinggalkan Dao Qing Dazun untukku dan Yunxi. Jangan khawatir, pamanku. Aku tidak akan memberitahumu. Guan Feng mengangguk berat. Sehat. Tan Yun berkata, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tulus, jika Yunxi kembali suatu hari nanti, katakan padanya bahwa aku akan menunggunya di kuil Tianmen dan memintanya untuk menemukanku. Ya saya akan. Guan Feng berkata dengan hormat, hati-hati, paman. Tan Yun mengangguk, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setengah jam kemudian, Tan Yun yang cemas, di mata penuh hormat dari para prajurit ilahi, melangkah keluar dari kota leluhur Sisu, berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak ke ujung langit. Waktu berlalu. Tan Yun terbang di atas Sisu Senhai dan tiba pada saat itu di atas Tianmen Sendao. Dia melayang ke udara dan menemukan keindahan pemandangan di masa lalu. Tianmen Sendao yang melamun kini telah hancur. Namun, sebagian besar puncak yang menjulang tinggi di Pulau Tianmensen telah runtuh, dan hanya beberapa yang berdiri. Melihat ke bawah, Anda dapat melihat darah kering dan puing-puing di mana-mana. Puing-puing ini termasuk yang berasal dari Sekte Dewa yang berbahagia, kuil Tianmen dan dinasti leluhur Sisu. Bagi Tan Yun, kuil Tianmen adalah rumahnya di dunia leluhur tertinggi, dan Tianmen Sendao adalah rumahnya. Menghadap pemandangan kehancuran rumahnya, mata Tan Yun basah dan pergi ke gerbang gunung kuil Tianmen, yang berubah menjadi puncak sisa. 2 jam kemudian,
Tan Yun melayang di udara di atas tumpukan alu batu setinggi puluhan ribu kaki. Menghadap tumpukan kerikil di bawah, air mata jatuh di pipinya. Karena dia tahu bahwa tumpukan puing di bawah ini disebabkan oleh runtuhnya puncak gerbang Gunung Kuil Tianmen. Di atas kepala Tan Yun, gerbang ruang waktu, yang awalnya mengarah ke Kuil Tianmen, telah lama menghilang dan berubah menjadi lubang besar dan gelap. Itu jelas dihancurkan oleh dinasti leluhur Shizu dan tentara sekte dewa yang bahagia. Setelah selang lebih dari 2 juta tahun, ketika Tan Yun kembali lagi, bekas gerbang Gunung Kuil Tianmen dan bekas rumah telah menjadi seperti ini. Orang bisa membayangkan suasana hatinya. Ayo, ada sisa Kuil Tianmen. Tangkap dia dengan cepat, potong kepalanya, dan kamu bisa menerima hadiah dari kaisar kami. Petik 2. Tiba-tiba, suara kegembiraan menyelimuti Tan Yun. Wosh, wosh. Kemudian, ada ribuan jenderal dinasti Zhu Shizu di wilayah Dao Huang, mengemudikan ribuan perahu Shenzhou dan membawa sekitar ratusan ribu tentara ilahi dari segala arah untuk mengelilingi Tan Yun. Dengan tarian rambut putih, Tan Yun tiba-tiba melihat sekeliling kekerumunan dan berkata dengan suara keras, "Buka mata anjingmu dan lihat siapa aku." Ribuan jenderal memandangnya satu demi satu. Segera, mereka tercengang dan terbang turun dari Shenzhou. Mereka berlutut di udara kosong di depan Tan Yun. "Saya telah melihat Markis dalam posisi yang rendah hati." Salah satu jenderal berteriak pada ratusan ribu tentara sihir, "Apa yang kamu lakukan? Ini adalah Shen Wuhou yang terkenal dari dinastiku." Mendengar pidato itu, ratusan ribu tentara dewa berlutut dari perahu dewa satu demi satu. Dengan satu suara, suara itu mengguncang langit, ketuk Markis ilahi. Tan Yun berdiri di udara dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh semua orang untuk melampiaskan amarahnya. Namun, dia tidak melakukannya, karena dia ingin menggunakannya untuk menemukan teman-teman sekelasnya, dan kemudian meminta informasi tentang Zixi dan Bingsuan dari teman-teman sekelasnya. "Aku tidak tahu apakah Markis yang datang. Aku baru saja menyinggungmu. Maafkan aku. Bersalah atas tugas yang rendah hati." Para jenderal tidak bisa berlutut dan berbicara satu demi satu. Tan Yun menahan amarahnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Mereka yang tidak tahu tidak berbuat dosa. Bangunlah." Xie Hou Ye. Setelah perwira umum dan tentara naik, Tan Yun berkata, "Kaisar datang ke surga untuk mengambil roh-roh jahat. Jadi, sekarang, Hou Hou memiliki keputusan akhir, mengerti?" "Saya mengerti," jawab para jenderal. "Iya," kata Tan Yun tanpa ragu, "mulai sekarang, aku akan bersembunyi di Kuil Tianmen untuk waktu yang lama, dan kamu akan segera mundur dari Pulau Tianmen dan tertidur di sekitar Pulau Tianmen. Begitu Anda menemukan kejahatan yang tersisa di Kuil Tianmen, Anda harus menyerahkannya kepada saya. Ingat, saya ingin hidup. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas?" Para jenderal berkata dengan satu suara, "Dengarkan dengan jelas. Ingat Tuhanku bahwa begitu aku menangkap kejahatan yang tersisa di Kuil Tianmen, aku tidak bisa menggunakan siksaan apapun. Aku akan tinggal dan mencoba membujuknya untuk berlindung pada Tuhanku, dan kemudian menemukan kejahatan lain yang tersisa." Tan Yun berkata, "Semua mundur. Taati perintahmu, dan pergi." Ribuan jenderal mengambil alih komando, terbang ke Shenzhou, mengendarai Shenzhou, membawa ratusan ribu tentara ilahi, dan terbang ke Shanghai dari Shizu. Setelah mereka pergi, Tan Yun melayang ke ruang gelap dengan kesedihan dan kemarahan. Setelah beberapa napas, dia terbang ke Kuil Tianmen. Berdengung. Melihat ke belakang, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang suara untuk menghalangi mengintip pengetahuan ilahi di lubang yang mengarah ke dunia luar. Segera, fitur wajah Tan Yun sedikit menggeliat, menghilangkan teknik Yirong dan kembali ke wajah aslinya. "Aku Tan Yun." Tan Yunmu berteriak dengan harapan, "Saya Tan Shengzi dari domain bintang 4 seni. Saya kembali. Apakah ada orang di sana? Apakah ada saudara dan saudari bela diri yang lebih muda yang tersembunyi? Jika demikian, keluarlah dengan cepat." Saat berikutnya, Tan Yun berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Berdengung. Kehampaan itu seperti riak air, rambut putih Tan Yun menari, dan kesadaran ilahi seperti gelombang besar dan tak terlihat, memanjang ke arah bidang bintang orc di depan. Segera,
Pengetahuan ilahi mengalir ke gerbang gunung domain bintang orc seperti air sungai yang mengalir, dan kemudian diselimuti gerbang luar domain bintang orc. Melalui pengetahuan ilahi, ditemukan bahwa seluruh gerbang luar, bangunan, dan gua-gua besar dari domain bintang orc semuanya berubah menjadi reruntuhan. Di antara reruntuhan, berbagai tulang binatang dengan ukuran puluhan ribu kaki dan puluhan ribu kaki terlihat di mana-mana. Beberapa tulang ini kehilangan lengannya, beberapa kehilangan kaki dan tengkorak mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang utuh. Tan Yun tahu bahwa tulang binatang ini meleleh setelah kematian para murid dari wilayah bintang orc. Pada saat yang sama, di tulang-tulang ini, ada juga mayat yang mengenakan seragam militer dinasti Shizouzu dan pakaian sekte dewa yang bahagia. Jelas, ini semua adalah musuh. Meskipun Tan Yun tidak dingin tentang domain bintang orc, bagaimanapun, orang mati adalah muridnya sendiri. Mata Tan Yun basah tanpa sadar. Dengan kesedihan, Tan Yun memanipulasi kesadaran ilahinya dan terus meluas ke pintu bagian dalam domain bintang orc. Di mana pengetahuan ilahi berlalu, Tan Yun menemukan bahwa gunung-gunung di wilayah bintang orc rusak, dan mayat besar para murid di wilayah bintang orc seperti gunung yang rusak, berbaring di antara pegunungan yang hancur. Ketika indera ilahi Tan Yun menyelimuti seluruh domain bintang orc, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di domain bintang orc yang luas. Dinasti leluhur Shizu sialan, sekte dewa yang sangat bahagia, aku Tan Yun tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dengan air mata di matanya, Tan Yun mengangkat kepalanya dan mengaum panjang. Dia melepaskan kecepatannya secara ekstrim dan terbang ke domain bintang 4 seni. Lebih dari setengah jam kemudian, Tan Yun terbang ke domain bintang 4 seni dari atas gerbang gunung yang runtuh dari domain bintang 4 seni. Dia sudah mempersiapkan dirinya. Saya khawatir dia tidak tinggal di domain bintang 4 seni, tetapi ketika dia terbang di atas pintu luar domain bintang 4 seni dan melihat ke bawah ke paviliun yang hancur di bawah dan pegunungan mayat, air mata di matanya akhirnya menangis terseduh-seduh. Mata Tan Yun memerah dan terbang di atas pintu luar. Ketika dia melewati pintu bagian dalam, pemandangan di hadapannya masih mengejutkan. Darah kering dituangkan ke bumi dan dinding yang rusak dari atap sisa. Kerangka tragis tersebar di seluruh bumi, membuat hati Tan Yun seperti pisau. Tan Yun menahan kesedihan dan bergegas gila ke gunung suci Sin Bingsuan. Dia menemukan bahwa paviliun di puncak sudah rusak dan penuh dengan jaring laba-laba. Bingsuan. Air mata Tan Yun mengaburkan pandangannya dan berteriak, kamu bilang kamu akan berjanji padaku ketika aku kembali. Aku kembali sekarang. Di mana kamu? Memikirkan kemungkinan kematian Sin Bingsuan, Tan Yun patah hati dan tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Manset Tan Yun menantikan para wanita di Menara Raja, dan mata mereka basah. Mereka bisa merasakan kesedihan di hati Tan Yun. Karena mereka tahu bahwa bagi Tan Yun, kuil Tianmen adalah rumahnya di dunia leluhur tertinggi. Rumahnya hancur dan keluarganya dibantai. Wanita yang sangat mencintainya dan hidup dan matinya tidak diketahui. Bisa dibayangkan hati Tan Yun sedang menderita. Bingsuan, aku kembali, di mana kamu? Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh domain bintang 4 seni. Tangisannya dengan kesedihan yang mendalam terdengar di seluruh 4 domain bintang seni. Bingsuan, tolong keluar. Tuan tertinggi Dao Kun, apakah kamu masih di sana? Yuner tidak akan pernah percaya. Orang tuamu dan Bingsuan telah pergi. Yuner tidak akan pernah percaya. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, Sen Subing keluar dari udara tipis di depan Tan Yun dan memeluk Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Suami, jangan terlalu sedih. Saya percaya Bingsuan pasti masih hidup. Juga, masuk dan lihat apakah ada surat yang tersisa untukmu di gedung kuno Bingsuan. Tan Yun menahan sakit hati, mengangguk dan bergegas bersama Sen Subing ke dalam bangunan kuno yang rusak yang penuh dengan jaring laba-laba. Namun, Tan Yun dan Sen Subing mencari di setiap sudut bangunan kuno, tetapi tidak menemukan apapun. Jangan mencarinya lagi. Tan Yun berkata dengan kesedihan di dalam hatinya, jika Bingsuan masih hidup, dia tidak akan meninggalkan saya informasi untuk membiarkan saya menemukannya. Kalau begitu musuh menemukannya, tidakkah dia bisa menemukannya? Sen Subing menganggukkan kepalanya, apa yang dikatakan suamiku. Tetapi untuk amannya, kami segera pergi ke Tan Zushan,
tempat saya dulu tinggal, dan tempat tinggal Dao Kun Tai Sang Seng Lao untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Setelah kata-kata Tan Yun, dia dan Sen Subing pergi ke Tan Zushan dan tanah terapung 4 seni tempat Dao Kun dulu tinggal. Akibatnya, yang membuat Tan Yun kalah adalah dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Pergi ke domain bintang Teran, bintang utama tempat tinggal Zixi. Dengan harapan yang dalam, Tan Yun membawa Sen Subing ke udara dan menghilang di ujung langit. Beberapa jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Ketika Tan Yun terbang bersama Sen Subing, dia tiba-tiba melayang di langit malam. Di bawah sinar bulan, itu terlihat samar-samar. Mata Tan Yun menunjukkan warna sedih. Karena Tan Yun menemukan bahwa bintang dominan dengan ki leluhur yang kuat, yang semula adalah dewa langit dan bumi, kini telah rusak. Dalam ingatan Tan Yun, berdiri sebuah bangunan kuno yang sangat indah di tengah bintang penguasa, yang merupakan kediaman Fang Zixi. Sekarang bangunan kuno itu telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Melihat bintang yang dominan, Tan Yun ingat bahwa Fang Zixi menyusulnya ketika dia dan Yu Yunxi meninggalkan Tianmen Sendao ke Dongzu Senyu lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Tan Yun datang dari kehampaan di belakang Tan Yun dengan suara alam yang enggan menyerah. Si. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seberkas cahaya putih menembak ke arahnya. Setelah beberapa napas, sinar putih jatuh di senzu Tan Yun dan berubah menjadi Fang Zixi dalam gaun putih. Zixi, kenapa kamu di sini? Begitu Tan Yungang membuka mulutnya, Fang Zixi berdiri berjinjit, memegang pipi Tan Yun dengan kedua tangannya, memejamkan mata dan mencium bibir Tan Yun. Ketika Tan Yun tenang, Fang Zixi yang menawan meninggalkan Tan Yun dan naik ke udara, tergantung pada kehampaan. Menatap Tan Yun, air mata jatuh di matanya yang indah dan berteriak, "Aku akan menunggumu kembali." Memikirkan hal ini, pikiran Tan Yun terputus. Dia menatap bintang yang dominan dengan rumput liar. Air mata telah mengaburkan pandangannya dan berteriak dengan pisau di hatinya. "Fang Zixi, keluar. Kamu berjanji padaku untuk menungguku kembali. Aku kembali sekarang. Keluar. Zixi, maukah kamu keluar? Maukah kamu?" Sen Subing ingin menghibur Tan Yun, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berangsur-angsur menjadi tenang, dan Sen Subing terbang di atas bintang yang berkuasa, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Fang Zixi. Tapi tetap tidak ada. "Suamiku, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Sen Subing bertanya. Tan Yun berkata dengan sangat lega, "Saya tidak akan pernah percaya bahwa Zixi sudah mati." "Yah, aku juga tidak percaya." Mata indah Sen Subing berbinar dengan cahaya yang bagus. "Suamiku, Anda pernah memberitahu saya bahwa ada 2 kekuatan besar di wilayah Dewa Beizu di masa lalu, yaitu dinasti leluhur Beizu dan Istana Dewa Beizu. Zixi adalah penguasa istana kecil dari Istana Dewa Beizu. Pada awalnya, Kaisar Beizu bersatu dengan kekuatan lain di wilayah Dewa Beizu untuk menghancurkan Istana Dewa Beizu. Zixi melarikan diri ke wilayah ilahi Shizu dan mendirikan Istana Ilahi Tianmen. Jika Zixi tidak memiliki latar belakang ini, saya percaya dia lebih baik mati daripada hidup atau mati dengan kuil Tianmen. Tapi dia menanggung pertumpahan darah yang dalam. Jika dia mati, dia tidak akan bisa membalas dendam ayahnya, kehidupan Istana Suci Beizu yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Selain itu, dia pasti enggan melepaskanmu, jadi aku yakin Zixi masih hidup. Sekarang dia pasti terpendam di suatu tempat dan menunggu kepulangannya yang kuat." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Zixi tahu apa yang terjadi antara aku dan Bing Xuan. Dia tidak akan melihat Bing Xuan dibunuh." Sen Subing berkata, "Sangat mungkin bahwa Bing Xuan dan Zixi bersama. Mungkin mereka telah meninggalkan wilayah ilahi Shizu, pergi ke wilayah ilahi Dongzu untuk menemukan Anda, atau kembali ke wilayah ilahi Beizu. Jika mereka benar-benar tiba di wilayah surgawi Dongzu, sekarang mereka mungkin tahu bahwa Anda telah melarikan diri dari wilayah surgawi Dongzu. Jika mereka tahu itu, mereka pasti akan kembali ke wilayah ilahi Shizu. Selama mereka bertanya di mana Xiao Zhang, Dewa Wuhou dari dinasti leluhur Shizu, mereka tidak akan tahu bahwa Anda berada di Istana Surgawi Tianmen."
Jadi, suami, tidak ada gunanya khawatir dan khawatir sekarang. Kamu hanya bisa berlatih di sini sambil menunggu Zixi datang kepadamu. Hanya ketika kamu mengembangkan pencapaianmu dan sangat meningkatkannya lagi, kamu dapat melindungi orang-orang yang kamu sayangi dan membalaskan dendam Protoss kuno yang abadi. Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Sen Subing dengan penuh kasih sayang. Saya merasa jauh lebih baik setelah mendengarkan Anda. Kau benar, aku akan diam lagi dan menunggu mereka kembali. Setelah itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Subing, kamu nantikan menara raja dulu. Aku akan melakukan sesuatu. Oke, Sen Su membekukan kepalanya dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di menara Panjun di Manset Tan Yun. Hong Meng Bati. Ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 240.000 kaki. Segera, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng. Memegang hampir 180.000 pedang pembunuh Zhang Hongmeng, ia terbang menjauh dari bintang dominan dan membuka 8 juta monumen raksasa Zhang di puncak megah di kuil Tianmen. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan leluhur yang besar menggulung monumen raksasa dan menggantungnya di kehampaan. Wah, wah, wah. Tan Yun berdiri di udara, memegang pedang pembunuh Hongmeng dan menari perlahan di udara. Segera, 12 karakter terukir di monumen raksasa, Menara Harapan Raja, Monumen Akasia, Yu Yunxi, menunggumu kembali. Kemudian, Tan Yun Yirong tampak seperti Xiao Zhang. Butuh beberapa jam untuk mengangkat monumen besar dan terbang keluar dari kuil Tianmen untuk berdiri di Pulau Tianmen. Mengikuti perintah Tan Yun, para jenderal yang bersembunyi di laut sekitar Tianmen Sendao saling menatap ketika mereka menemukan monumen besar itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sen Wuhou. Ketika mereka bingung, mereka merasa bahwa kesadaran ilahi Tan Yun yang sangat kuat menyelimuti lautan. Kemudian suara Tan Yun terdengar di telinga semua jenderal dan prajurit sihir. Ada beberapa kesalahpahaman antara Ben Hou dan 7 putri. Sejauh ini, belum ada berita tentang ke-7 putri. Markis diperintahkan oleh Kaisar Agung untuk mengintai di sini dan tidak punya waktu untuk menemukan 7 putri. Karena itu, dia mengukir monumen ini. Sekarang, saya ingin 500 jenderal Anda untuk segera berdiri di monumen Acacia di perbatasan antara wilayah ilahi Sizu dan wilayah Laut Ajaib, dan menyebarkan berita pencarian tuanku untuk 7 putri di seluruh wilayah ilahi Sizu. Ingat, itu menyebar ke seluruh benua barat. Jika suatu hari, saya pergi dari sini dan menemukan seseorang untuk bertanya tentang monumen Acacia, jika ada yang belum pernah mendengarnya, saya tidak menyalahkan saya karena kejam. Kemudian, 500 jenderal bergegas keluar dari laut, tergantung di depan Tan Yun, berlutut dengan satu lutut, tugas rendah hati, patuh. Pergi. Tan Yun melambaikan tangannya. Pensiun dari kantor yang sederhana. Setelah 500 jenderal mengambil alih komando, salah satu dari mereka melonjak hingga 500.000 kaki, mengangkat monumen Acacia dengan kedua tangan, bangkit dengan banyak jenderal dan menghilang di ujung langit biru. Dengan mata penuh harapan, Tan Yun berbalik dan terbang ke gerbang Istana Dewa. Dalam perjalanan, Tan Yun mendengar suara indah Sen Subing di benaknya, suamiku, kamu sangat pintar. Jika kamu melakukan ini, jika Zixi kembali dari Senzu lain, dia dapat mengetahui beritamu dan memberitahu Yunxi bahwa kamu sedang menunggunya. Tan Yun menghela nafas dan berkata, untuk rencana hari ini satu-satunya cara. Setelah kembali ke kuil Tianmen, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan berharap menara raja akan terbang keluar dari lengan bajunya dan menjadi raksasa dari tanah. Saat membaca, setelah pintu aula dibuka, Tan Yun memasukinya, memandang para wanita dan berkata, selanjutnya, kita semua akan menutup pintu dan meningkatkan kekuatan kita. Kemudian, Tan Yun datang ke ruang kultivasi lantai 3, duduk bersila, memejamkan mata dan mulai berlatih. 4 musim berganti. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. 12 kata, Menara Panjun, Monumen Akasia, Yu Yunxi, menunggumu kembali, telah menyebar ke seluruh benua barat. Bahkan anak-anak yang baru belajar berjalan mengetahui perbuatan Markis Senwu dan 7 putri dari dinasti leluhur Sisu. Kaisar Sizu semakin puas dengan calon menantunya, Sen Wuhou. Sen Wu Markis dan 7 putri telah menjadi legenda wilayah ilahi Sisu.
Semua orang tahu bahwa Lord Senwu lahir dalam kemiskinan dan dulunya hanyalah pengawal pribadi ke-7 putri. Pada akhirnya, dia memenangkan hati 7 putri. Agar 7 putri untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat, ia akan menjadi blockbuster. Pada akhirnya, dia tidak hanya memenangkan hadiah pertama dan memenangkan kembalinya kecantikan, tetapi juga dikanonisasi sebagai markis ilahi di tempat. Dunia hanya tahu arti, monumen akasia, Yu Yunxi, menunggumu kembali, tetapi tidak tahu apa arti Tan Yun. Secara alami, orang tidak tahu, karena selain Tan Yun dan wanita di sekitarnya, hanya beberapa orang seperti Yu Yunxi dan Fang Zixi yang tahu. Ketika cinta antara Yu Yunxi dan Tan Yunzi menyebar, Yu Yunxi tidak mengetahuinya. Karena pada saat ini, Yu Yunxi, sendirian, melintasi laut ajaib dengan kecepatan tinggi dan terbang ke area terlarang jauh di dalam laut. 1,5 tahun kemudian, Yu Yunxi berhenti terbang, tergantung di laut yang gelap, dan mencapai tepi area terlarang di lautan sihir. Aku harus menemukan bibiku dan menanyakan siapa ayah kandungku. Setelah Yu Yunxi mengambil keputusan, dia terbang ke area laut di area terlarang dengan kecepatan tinggi. Sialan, hentikan. 10 hari kemudian, Yu Yunxi, yang sedang terbang, tiba-tiba mendengar suara serak dan tua dari laut yang gelap di bawah. Tabrakan. Dalam gulungan keras laut gelap, seorang lelaki tua dengan putaran bau tanah suci naik dan menghalangi jalan Yu Yunxi. Orang tua itu setinggi 100 kaki, matanya berkedip merah, dan rambut ungu panjangnya menari-nari dengan angin laut. Terutama kuku melengkung di tangannya seperti sepanjang beberapa kaki. Orang tua itu tidak lain adalah penjaga wilayah terlarang lautan sihir, Darwu. Dahelwu menatap Yu Yunxi dan berkata tanpa ragu, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, wilayah jahat iblis kita dipisahkan dari 4 kaisar dunia leluhur tertinggi. Manusia tidak diizinkan memasuki wilayah jahat tanpa izin, jika tidak, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Aku tidak ingin mempermalukanmu, nak. Cepat pergi dan selamatkan hidupmu. Setelah Darwu berbicara, dia melihat Yu Yunxi tidak pergi. Ketika dia siap untuk bertarung, kalimat Yu Yunxi berikutnya mengguncang tubuh tua Darwu. Tapi gigi Yu Yunxi menyala dan suara alam terdengar, iblis besar adalah kakek saya, putri iblis adalah ibu saya, dan wilayah ganas iblis juga rumah saya. Mengapa saya tidak bisa masuk? Apa? Dahelwu menatap, pipinya yang keriput menunjukkan warna kegembiraan yang tak terkendali, dan berkata dengan suara gemetar, kamu adalah Raja Iblis kecil yang hidup di umat manusia. Tuan Iblis kecil. Ketika Yu Yunxi bingung, Darwinian mengerutkan kening. Tidak, bagaimana saya bisa percaya Anda adalah putri-putri iblis? Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, rambut hitam Yu Yunxi berubah menjadi merah seperti darah. Pupil matanya berkilauan dengan cahaya ungu yang aneh. Pada saat segel sihir ungu muncul di tengah alisnya, sihir yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, seperti kedatangan leluhur iblis. Melihat pemandangan ini, Darwu gemetar. Dalam kehampaan, dia berlutut dengan satu lutut. Suara seraknya mengandung kegembiraan yang tak terkatakan, wilayah ganas dari iblis bawahan, jaga Raja Iblis Darwu, dan ketuk Raja Iblis kecil. Setan kecil, kamu bisa kembali. Jika iblis tahu, dia akan sangat senang. Iblis kecil, tahukah kamu? Iblis telah menunggumu untuk waktu yang lama. Senang kamu kembali sekarang. Darwu begitu bersemangat sehingga dia tidak koheren dan fasih berbicara, seolah-olah ada kata-kata yang tak ada habisnya. Kamu bangun sekarang, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Kata Yu Yunxi. Ya, bawahanku. Darwuki berkata dengan hormat di belakangnya, setan muda, tolong bicara. Yu Yunxi mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, mengapa aku Raja Iblis kecil? Seberapa tinggi Raja Iblis kecil di alam jahat? Dan siapa iblis itu? Mendengar pidato tersebut, Darwu dengan hormat berkata, karena kamu adalah cucu dari Great Demon Lord, dan Great Demon Lord tidak pernah memiliki anak, apalagi cucu, jadi kamu adalah Little Demon Lord. Status Lord Iblis kecil itu tinggi. Di bawah satu orang, itu di atas 1 triliun iblis. Dan iblis mengatakan bahwa lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ketika dia melihat Anda dan seorang pria berambut putih terbang di atas lautan iblis, dia berkata pada saat itu bahwa Anda akan segera kembali. Mendengar pidato itu,
Yu Yunxi teringat bahwa ketika dia menyeberangi laut bersama Tan Yun lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dia melihat pipi besar dengan wajah memesona di air laut yang gelap. Yu Yunxi bingung dan berkata, karena bibiku tahu namaku dan telah melihatku, mengapa dia tidak membawaku kembali sebelumnya? Darwu menghela nafas, setan kecil, kamu benar-benar tidak tahu hati iblis untukmu. Meskipun bawahanku tidak tahu seperti apa rupamu, bawahanku telah mengetahui dari Raja Iblis bahwa namamu adalah Yu Yunxi. Alasan mengapa iblis tidak menjemputmu adalah karena ibumu pernah memberitahu iblis bahwa dia tidak ingin anaknya tumbuh di lingkungan iblis, menjadi haus darah dan kejam segera setelah dia lahir. Jadi, ketika ibumu mengandungmu, dia meninggalkan laut ajaib bersama putra leluhur sihir agung Zenhai, dan berencana menemanimu menjadi manusia dan tumbuh menjadi manusia setelah kamu lahir. Itulah mengapa Raja Iblis tidak membawamu pulang, tetapi membiarkanmu kembali ketika kamu tahu identitasmu. Bawahanku juga mendengar dari Raja Iblis bahwa dia diam-diam melihatmu di antara manusia lebih dari sekali, tapi kamu tidak tahu. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi mengerutkan bibirnya, meneteskan air mata di pupilnya dan tersedak, putra leluhur iblis besar Zenhai yang baru saja kamu katakan adalah ayahku, kan? Iya, iblis kecil, kata Darwu jujur, tuan kecil dari rumah leluhur iblis besar Zenhai adalah ayahmu, dan rumah leluhur iblis besar Zenhai adalah kakekmu. Kakekku, apakah dia masih hidup? Yu Yunxi menangis. Ya, tapi, aduh, Darwu menghela napas, tampak sedih. Apa yang terjadi dengan kakekku? Yu Yunxi berkata dengan cemas. Laporkan kembali ke Lord Iblis kecil. Darwu berkata, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, kakekmu, Dewa Iblis Agung, dan kakekmu, leluhur Iblis Agung Zenhai, bergandengan tangan untuk melawan Kaisar Tao yang abadi. Akhirnya, Dewa Iblis Agung dibunuh oleh Dewa Abadi. Kaisar Tao. Kakekmu, Iblis Besar Zenhai, terluka parah. 9 dari 10 iblis bubar. Sekarang dia memiliki kecerdasan yang sama dengan anak berusia 8 tahun. Mendengar ini, Yu Yunxi menangis, mengaburkan pandangannya, apa yang kamu bicarakan? Kakek saya dibunuh oleh Kaisar Tao Abadi. Kakek saya juga dibunuh oleh Kaisar Tao Abadi. Yu Yunxi menangis sampai ke intinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakek Tan Yun membunuh kakeknya dan menyakiti kakeknya. Iya, iblis muda, itu adalah Kaisar Tao Abadi, seorang pria protos kuno yang abadi. Dahulu dengan marah berkata. Tapi iblis kecil, Kaisar Tao Abadi belum berakhir dengan baik. Meskipun Kaisar Tao Abadi membunuh Raja Iblis yang agung dan sangat merusak leluhur iblis besar di Zenhai, dia juga terluka parah. Kaisar Tao Abadi tidak ragu-ragu untuk melawan wilayah sengit iblisku demi perdamaian manusia, tetapi apa yang akhirnya dia dapatkan? Dia terluka parah dan dikepung oleh 4 kekuatan besar Kaisar Beizu, Kaisar Dongsu, Kaisar Nanzu dan Huyanzang, dan akhirnya mati dengan menyedihkan. Seluruh protos kuno abadi dibantai. Yu Yunxi sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Darwu. Dalam benaknya, Tan Yun telah muncul. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia dan Tan Yun tidak memiliki kesempatan untuk berteman. Memikirkan kakek Tan Yun, Kaisar Tao Abadi, membunuh kakeknya dan menyakitinya seperti ini, dia berpikir bahwa jika kakek dan kakeknya tidak menyakiti Tan Yun tidak akan dikepung dan dibunuh oleh yang kuat. Dan hatinya akan sangat kacau. Yu Yunxi membiarkan air matanya jatuh dan berkata, ayo, bawa aku pulang. Aku akan menemui kakek dan bibiku. Bawahan patuh. Setelah Darwu menjawab, dia membawa Yu Yunxi turun secara vertikal, terbang ke laut yang gelap dan menghilang. Bagi Yu Yunxi, tidak ada tempat untuk dia lewatkan di dunia luar. Dalam sekejap mata, 260.000 tahun telah berlalu. Di kuil Tianmen, di ruang budidaya 3 lantai Menara Panjun, Tan Yun duduk bersila seperti batu. Akhirnya, janin Kaisar Tao Hongmeng ke-7 dipadatkan di kolam linci, yang berarti bahwa ia dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam Kaisar Tao. Tan Yun perlahan membuka matanya. Tidak ada kegembiraan di matanya karena peningkatan alam, tetapi hanya kekhawatiran yang mendalam. Karena 260.000 tahun telah berlalu, Fang Zixi dan Xin Bingxuan tidak memiliki berita. Mungkin mereka benar-benar pergi. Mata Tan Yun menunjukkan kesedihan dari lubuk hatinya yang terdalam.
Tidak, saya pikir lebih. Mereka pasti tertunda. Itu sebabnya mereka tidak tahu tentang monumen Acaccia. Ya, pasti begitu. Meskipun Tan Yun berpikir begitu, dia tidak lagi bertekad seperti sebelumnya tentang fakta bahwa Zixi dan Xin Bingxuan masih hidup. Bagaimanapun, dunia luar telah melewati waktu yang lama 260.000 tahun. Tan Yun memejamkan matanya, menenangkan suasana hatinya dan kembali menutup dirinya. Dia tahu bahwa kekhawatiran hari ini tidak membantu sama sekali. Dia hanya bisa berusaha untuk meningkatkan kekuatannya dan menjadi eksistensi yang paling kuat. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 390.000 tahun telah berlalu. Kolam Tan Yunling telah memadatkan janin Dao Huang Hongmeng ke-8, yang telah dipromosikan ke tingkat 8 wilayah Dao Huang. Selanjutnya, butuh 460.000 tahun untuk melangkah ke 9 tingkat wilayah Dao Huang. Butuh 480.000 tahun untuk memadatkan janin Kaisar Tao Hongmeng ke-10 dan memasuki ranah Kaisar Tao. Akhirnya, butuh 490.000 tahun untuk menyentuh penghalang Kekaisaran Tao. Tan Yun tidak segera melewati perampokan itu. Sebagai gantinya, ia menghabiskan 80.000 tahun mengolah Hongmeng Bati dan menyelesaikan budidaya Hongmeng Bati di puncak tingkat Kaisar Tao. Dia memiliki kekuatan dahsyat untuk menghancurkan senjata Kaisar Tao terbaik dengan tangan kosong. Begitu Tan Yun memadatkan baju besi Tao Hongmeng lagi, kekuatannya akan melonjak liar dan menghancurkan perlengkapan suci Tao terbaik dengan satu pukulan. Tan Yun bangkit, melangkah keluar dari ruang kultivasi dan terbang keluar dari Menara Wangjun. Kemudian, setelah meninggalkan Menara Wangjun, dia jatuh ke pegunungan yang hancur dan mulai merasakan penghalang dari kerajaan kekaisaran. Merengek. Segera, ada angin kencang di langit, dan awan gelap seperti pernis Black Mountains menyelimuti Tan Yun di antara pegunungan dengan deru angin. Ketika awan gelap bergulung, ada bencana besar, seperti naga dengan warna berbeda, melaju di antara mereka, yang sangat mengejutkan. Ayo! Rambut Tan Yun yang mengaum, dan tubuhnya membubung hingga 240.000 kaki. Berdengung. Kekosongan runtuh dalam getaran keras. Segera, perampokan langit dengan ketebalan puluhan ribu kaki dan panjang lebih dari 1 juta kaki berlari melalui kekosongan dan menabrak dada Tan Yun. Bang! Si. Dengan suara memekakan telinga, ketika perampokan yang mengerikan menghantam dada Tan Yun tidak bergerak, tetapi perampokan itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi ular guntur, dan melarikan diri di udara rendah dan bumi. Di waktu yang sama, dinasti leluhur Sisu, Istana Kekaisaran, Aula Kaisar Besar Rencana 5 tahun ke-9. Di aula utama, Kaisar Sisu duduk di kursinya, melirik para jenderal yang dipimpin oleh 4 marsekal di aula, dan berkata dengan tegas, biarkan Anda menemukan 7 putri. Sudah lebih dari 2 juta tahun. Mengapa belum? Apa sudah ada kabar? Grand Marshal Dongzhen membungkuk dan berkata, Kaisar Agung, hentikan amarahmu. Kami telah mengirim orang untuk mencari hampir seluruh wilayah ilahi Sisu, tetapi masih belum ada berita tentang 7 putri. Kaisar, bawahan saya tahu bahwa Anda khawatir tentang keselamatan 7 putri. Namun, jangan khawatir. 7 putri itu pintar. Dia akan baik-baik saja. Dia harus ditutup di suatu tempat. Kaisar Sisu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang Sekte Dewa yang bahagia ingin menjadi penguasa wilayah Dewa Sisu dan menginginiku. Aku khawatir Xier ditangkap oleh mereka dan mengancamku. Saat itu, seorang pengawal baju besi emas berlutut di luar aula dan bersujud di kepalanya, laporkan kepada Kaisar Agung bahwa imam besar dari Sekte Dewa yang berbahagia akan datang. Apa yang dia lakukan di sini? Kaisar Sisu mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul secara spontan. Kaisar Sisu tahu bahwa status imam besar dari Sekte Dewa yang berbahagia lebih tinggi daripada Santo Pelindung dari Sekte Dewa yang berbahagia. Selain itu, lebih dari 4 juta tahun yang lalu, Lord dari Sekte Dewa yang berbahagia, Huyanzang, dapat bangkit kembali berkat imam besar. Ayo, tolong, kata Kaisar Sisu. Itu adalah Kaisar Agung. Tak lama setelah pengawal baju besi emas pergi, sekitar 90, pria tua berjubah hitam membungkuk dan berjalan ke aula. Saya tidak tahu keberadaan imam besar. Kaisar belum jauh untuk menemui ketidaksopanan. Kaisar Sisu tersenyum. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Suara imam besar itu serak.
Imam besar, silakan duduk. Kaisar Sizu tersenyum, tetapi ada badai di hatinya. Karena dia menemukan bahwa imam besar sekarang sama dengan dirinya sebagai pendiri Tao. Alasan mengapa Kaisar Sizu takut pada imam besar adalah bahwa lebih dari 2,2 juta tahun yang lalu, imam besar membunuh Chu Xiaotian, yang berusia 8 tahun di wilayah leluhur Tao, dengan budidaya 7 di wilayah leluhur Tao. Kaisar Sizu curiga bahwa jika dia bertarung sendirian dengan imam besar, peluangnya untuk menang akan kurang dari 40%. Terima kasih, Kaisar. Wajah kurus imam besar menunjukkan senyum menakutkan, duduk di kursi giok, dan kemudian menyapa 4 marsal. Saya tidak tahu mengapa imam besar datang ke sini. Tanya Kaisar Sizu. Imam besar berkata dengan santai, saya memiliki kekuatan penuh untuk bernegosiasi dengan Kaisar atas nama Patriark. Perundingan. Kaisar Sizu bingung. Kaisar, apakah Anda benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Imam besar tersenyum, membuang senyumnya dan berkata Yin, iya, aku tidak akan bertele-tele denganmu, Kaisar. Ini adalah perjanjian sumpah darah yang dibuat oleh Tuan kita. Kaisar, sebaiknya Anda melihatnya. Setelah imam besar mengatakan ini, slip batu giok terbang keluar dari cincin leluhur dan tergantung di depan Kaisar Sizu. Kaisar Sizu melepaskan kesadaran ilahi dan menyusup ke dalam slip batu giok. Ketika dia melihat isi slip batu giok, seluruh popularitas akan meledak. Tetapi slip batu giok mengatakan, Kaisar Sizu, selama Anda menyetujui 3 syarat, Patriark saya tidak akan menyerang dinasti leluhur Sizu. Pertama, beritahu dunia bahwa mulai sekarang, dinasti leluhur Sizu adalah anak perusahaan dari sekte dewa kita yang bahagia. Kedua, bubarkan pertunangan antara 7 putri dan Shen Wuhou, dan biarkan Yu Yunxi menjadi wanita tuan kita. Terus terang, meskipun tuan kita sudah tua, dia telah memikirkan Xiao Xi sejak lama. Ketiga, serahkan wilayah dinasti leluhur Sizu kepada 50% dari patriarknya. Setelah membacanya, Kaisar Sizu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tiba-tiba bangkit dari kursi naga, menghancurkan slip batu giok, memelototi imam besar dan meraung, kamu sekte dewa yang bahagia, jangan pergi terlalu jauh. Percaya atau tidak, Kaisar akan membunuhmu sekarang. Mendengar pidato itu, Marsekal Agung Dongzhen, Marsekal Agung Shizhen, Marsekal Agung Beizhen dan Marsekal Agung Nanzhen tahu bahwa meskipun mereka tidak tahu apa yang tertulis di slip batu giok, yang membuat Kaisar Agung sangat marah. Mereka masih tahu bahwa kedatangan imam besar bukanlah hal yang baik. Wosh, wosh. Keempat marsal tiba-tiba mengeluarkan napas alam leluhur Tao, berkedip cepat dari aula Kaisar rencana 5 tahun ke-9, mengelilingi imam besar. Jenderal lain juga mengepung imam besar. Udara dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat, dan perang sudah dekat. Hahaha. Imam besar berkata dengan senyum tak kenal takut, Kaisar, Anda tidak akan melakukannya pada lelaki tua itu karena 2 alasan. Pertama, saya akui bahwa begitu kita bertarung, saya mungkin bukan lawan Anda, tetapi Anda sama sekali tidak yakin. Saya akan meninggalkan hidup saya di sini. Begitu saya pergi hidup-hidup, saya akan memimpin yang kuat dengan patriark saya dan membiarkan leluhur Anda di Sizu mengalirkan darah. Kedua, Kaisar, Anda harus tahu bahwa tujuan patriark kita bukan untuk memerintah wilayah Dewa Sizu, tetapi untuk menyelesaikan penyatuan dunia leluhur tertinggi. Setelah dinasti leluhur Sizu Anda menjadi anak perusahaan dari sekte dewa kami yang bahagia, Anda juga akan makmur di masa depan ketika patriark kami bersatu dengan alam leluhur yang tinggi, bukan? Jadi, Kaisar, jangan hanya melihat apa yang hilang di depanmu. Matamu harus lebih panjang. Mendengar pidato itu, para jenderal di aula tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kemarahan Kaisar Sizu berangsur-angsur padam di matanya dan ditempati oleh yang tidak mau dan tidak berdaya. Apakah tidak ada solusi lain? Maaf, imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, tidak ada pilihan lain. Imam besar, kembalilah dulu dan kirim seseorang untuk memberitahu Huyanzang ketika Kaisar telah mengambil keputusan. Kaisar Sizu berkata. Imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark saya memiliki perintah untuk membiarkan orang tua itu kembali ke pintu leluhur dari dinasti leluhur Sizu, jadi dia akan menyelesaikan masalah ini. Kamu, Kaisar Sizu menggertakkan giginya dan menatap imam besar, lalu kamu pergi ke aula VIP untuk beristirahat,
dan tuanku akan membalasmu sesegera mungkin. Maka lebih baik mematuhi perintah daripada menghormati. Imam besar berkata dengan tak terbantahkan, sebelum matahari terbenam, orang tua itu akan mendapatkan jawabannya. Setelah itu, Imam besar melangkah keluar dari aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Setelah Imam besar pergi, Kaisar Shizu gemetar karena marah. Aku marah, aku marah. Kamu seharusnya tidak mendengarkan Helian Mende dan bersekutu dengan Sekte Dewa yang bahagia untuk berurusan dengan kuil Tianmen. Sekarang, bagus untuk mengangkat batu dan memukul kakimu sendiri. Kaisar Shizu sekarang bertobat. Dia menahan amarahnya dan memandang orang-orang, mari kita bicarakan ide-idemu. Marsekal Besar Beizen melangkah maju dan berkata, laporkan kembali ke Kaisar Agung. Para sarjana dapat dibunuh dan tidak dipermalukan. Bawahan saya menyarankan perang. Bahkan jika kamu melawan seorang prajurit, kamu tidak akan pernah berkompromi. Kaisar, Anda berpikir bahwa Shen Wuhou adalah kerajaan ke-6 Kaisar 2 juta tahun yang lalu. Selama kita hidup sampai Shen Wuhou, bahkan jika dinasti leluhur Shizu dihancurkan dan ada Shen Wuhou, dia akan mengambil kembali dinasti leluhur Shizu. Dalam 10 juta tahun. Namun, jika pertunangan dibubarkan sekarang, itu pasti akan putus dengan Shen Wuhou. Jika Shen Wuhou menepuk pantatnya dan pergi, dia akan menjadi musuh denganmu, yang akan membawa masalah masa depan yang tak ada habisnya. Kata-kata Grand Marshal of Beizen telah disetujui oleh hampir 40% jenderal. Mereka sangat optimis dengan potensi Tan Yun. Kaisar Shizu menarik napas dalam-dalam dan masih ragu-ragu. Grand Marshal Dongzhen di sampingnya berpikir bahwa putra sulungnya Qikong dibunuh oleh Tan Yun dalam pernikahan Bidao lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Hatinya terbakar amarah saat ini. Marsekal Beizen, kamu kentut. Marshal Dongzhen berkata dengan tegas, Kaisar, Anda tidak dapat mendengarkan Marshal Beizen. Kaisar yang agung, Anda berpikir bahwa leluhur saya dari Shizu meninggal. Sekarang hanya Anda yang bisa bertarung sendirian dengan Huyan Zhang atau Imam Besar, dan bahkan jika saya bergandengan tangan, keempat perwira saya mungkin bukan lawan dari salah satu dari mereka. Selain itu, Sekte Dewa yang bahagia dan Santo Pelindung, orang kuat teratas, bagaimana kita bisa bertarung? Iya, itu bisa diperangi, tapi bagaimana dengan konsekuensinya? Grand Marshal Dongzhen berkata, konsekuensinya adalah Kaisar Agung dalam bahaya. Tulang-tulang leluhur dinasti Shizu seperti gunung, dan keluarganya hancur dan mati. Kamu mengatakan bahwa Tuan Wu adalah seorang jenius. Ya, saya akui bahwa dia tidak hanya jenius, tetapi juga bakat iblis, tetapi lalu apa? Sekte Dewa yang bahagia akan memberi kita ribuan tahun untuk menunggu Tuan Wu tumbuh dewasa. Ketika Markis Wu of God tumbuh, kami telah mati bersama dengan dinasti Shizu selama ribuan tahun. Itu tidak berguna. Juga, bahkan jika Shen Wuhou tumbuh dewasa, bagaimana kamu bisa yakin bahwa setelah dia merebut kembali dinasti leluhur Shizu dari Sekte Dewa yang berbahagia? Mendengarkan kata-kata Marsekal Dongzhen, hampir 90% orang mengangguk setuju. Orang-orang egois. Ketika menghadapi pilihan hidup dan mati dan kebingungan, kebanyakan orang akan meninggalkan tulang punggung mereka, membungkuk dan hidup tanpa martabat. Hanya sejumlah kecil orang yang lebih suka dihancurkan daripada dihancurkan. Ini adalah kasus dengan 10% orang di aula, yang keberatan satu demi satu. Marsekal Dongzhen, apakah Anda ingin hidup tanpa martabat? Mungkin Anda bisa melakukannya, tetapi Anda tidak mau. Iya. Telinganya bergema dengan pertengkaran bawahannya. Kaisar Shizu yang gelisah memarahi, diam. Segera, aula menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan bisa mendengar suara jarum jatuh. Kaisar Shizu menutup matanya. Setelah lama terdiam, dia membuka matanya dan menghela nafas. Kaisar memutuskan untuk mendengarkan lamaran Marsekal Dongzhen. Usulkan kompromi. Tapi kamu harus tahu bahwa di balik kompromi itu ada kesabaran. Suatu hari, Kaisar ingin dewa yang maha pengasih memelihara ayam dan anjingnya. Setelah itu, Kaisar Shizu meminta Marsekal Agung Dongzhen untuk mengundang imam besar untuk membahas detailnya. Pada saat yang sama, wilayah surgawi Beizu, bekas situs istana Dewa Beizu. Puluhan juta tahun yang lalu, setelah runtuhnya kuil Beizu,
kekayaan kuil Beizu dijarah, dan bahkan urat surga dan bumi dan urat leluhur langit dan bumi di kuil Beizu semuanya digali. Di masa lalu, Dewa Langit dan Bumi Yuan dan leluhur surga dan bumi Qi sangat kaya, tetapi sekarang mereka kurus dan menyedihkan. Di bawah reruntuhan, di sebuah gua yang gelap sepanjang hari, sebuah kuil ruang waktu Master berdiri di dalamnya. Di kuil ruang dan waktu, dua gadis cantik berdiri di depan satu sama lain. Kedua gadis itu memiliki sosok yang indah dan kulit seperti salju. Bahkan jika salah satu dari mereka memakai kerudung, dia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Gadis berkerudung itu bukan orang lain, tapi Xin Bingxuan, yang mengkhawatirkan Tan Yun. Gadis berbaju merah lainnya adalah Fang Zixi, pemimpin istana. Begitu Xin Bingxuan berbicara, Fang Zixi menyela sambil tersenyum, panggil saja saudari kita. Xin Bingxuan mengangguk, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan. Saya sangat senang melihat bahwa kultivasi Anda tidak hanya pulih, tetapi juga meningkat. Mendengar pidato itu, mata indah Fang Zixi dipenuhi air mata ketika dia memikirkan kehancuran kuil Tianmen lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Pada tahun-tahun itu, Fang Zixi lolos dari kematian di bawah pengepungan imam besar dari dewa yang berbahagia dan Kaisar Agung Sisu. Meskipun dia melarikan diri dari kuil Tianmen dengan Xin Bingxuan, wilayahnya merosot ke 3 alam Dahusu. Selama 2 juta tahun terakhir, Fang Zixi telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan kebencian. Setelah dengan cepat memulihkan alam, dia juga telah memasuki kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Adapun Xin Bingxuan, dia sekarang adalah tanah suci 9 kali lipat. Bingxuan, bukankah adikmu tidak berguna? Aku melihat murid-muridku dibantai, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Air mata Fang Zixi berdesir. Tidak. Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan memikirkan kakak perempuan ke-8 yang meninggal, Miao Qingqing dan kakak laki-laki senior lainnya yang sudah meninggal. Air matanya mengaburkan pandangannya. Kakak, kamu sudah mencoba yang terbaik. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kakak, aku percaya cepat atau lambat, kita akan membalas dendam. Ya, Fang Zixi mengangguk berat. Kakak, aku selalu ragu, kata Xin Bingxuan. Katamu, kata Fang Zixi. Kakak, mengapa kamu membawaku ke sini? Xin Bingxuan bingung. Karena ini rumah saudara perempuanku, kata Fang Zixi dengan pisau di hatinya. Rumah. Xin Bingxuan berbisik, aku tidak tahu apa maksud kakakku. Mata Fang Zixi berlinang air mata, napas dalam-dalam, faktanya, saya bukan dari wilayah Dewa Benua Barat, rumah saya ada di sini, dan ayah saya adalah mantan pemimpin istana Dewa Benua Utara. Mendengar pidato itu, Xin Bingxuan menatap dengan air mata. Kakak perempuan, saya mendengar bahwa dia adalah Kaisar Agung Beizu. Dia bersatu dengan beberapa kekuatan besar di wilayah ilahi Beizu dan bersama-sama membantai istana ilahi Beizu. Apakah ini benar? Iya, itu benar. Fang Zi gemetar dan tidak bisa bernapas karena sakit hati. Ketika kata-kata, itu benar, diperkenalkan ke telinga Xin Bingxuan, dia tiba-tiba menangis dan memeluk Fang Zixi erat-erat. Dia tidak pernah berpikir bahwa nasib Fang Zixi akan begitu kasar. Dia pernah berpikir bahwa Fang Zixi adalah penguasa istana tinggi dengan pemandangan tak terbatas. Tetapi sekarang saya tahu bahwa Fang Zixi telah mengalami pukulan yang tidak dapat diterima oleh orang biasa. Untuk pertama kalinya, rumahnya dihancurkan, orang tuanya terbunuh, dan seluruh kuil Beizu dibantai. Kedua kalinya, kuil Tianmen yang dia bangun dengan susah payah dihancurkan oleh musuh lagi. Semua murid dan pemimpin senior dibantai kecuali mereka yang pergi keluar untuk pelatihan. Menangis. Kenapa Tuhan begitu kejam pada adikmu? Xin Bingxuan memeluk Fang Zi dengan erat dan menangis. Tidak apa-apa, Bingxuan. Jangan menangis. Adikku benar-benar baik-baik saja. Fang Zixi berhenti menangis dengan kuat, tetapi air matanya terus menetes, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Bingxuan, patuh dan jangan menangis. Fang Zixi berkata dengan air mata dan senyum yang dipaksakan, kita seharusnya senang bahwa kita tidak mati di kuil Tianmen lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Jika kita mati, tidak akan ada balas dendam. Juga, aku sekarang adalah kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Selama Huyanzang dan Imam Besar bukanlah kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao, aku memiliki kekuatan untuk melawan mereka.
Kami dan Tan Yun, kita belum pernah melihatnya selama lebih dari 4 juta tahun. Dia pasti mengetahui bahwa kuil Tianmen dihancurkan dan bahkan mengira kita sudah mati. Dia pasti sangat sedih. Sekarang mari kita kembali padanya, oke? Mendengar pidato itu, Xin Bingxuan berhenti menangis. Oke, aku tidak akan menangis. Ayo pergi ke Tan Yun sekarang. Kemudian Fang Zixi membiarkan Xin Bingxuan memasuki kuil ruang waktu. Setelah dia menyingkirkan kuil ruang waktu, dia menawarkan benang sutra dari cincin leluhur untuk menutupi wajah menutup bulan dan mempermalukan bunga. Wow! Reruntuhan pecah, dan seberkas cahaya merah naik dari tanah dan menggantung di atas kuil Beizu yang ramai. Fang Zixi melihat ke bawah, dan matanya yang indah menunjukkan warna tegas. Ayah, ibu, jangan khawatir, putriku tidak jauh dari hari balas dendam dan pemulihan kuil Beizu kami. Putrimu dan calon menantumu, Tan Yun, pasti akan membiarkan musuh membayar hukuman. Ayah, ibu dan anakku mencintaimu. Kuil Beizu adalah rumahku, dan aku juga mencintaimu. 2 tahun telah berlalu. Fang Zixi, mengenakan gaun merah, terbang di atas laut ajaib dengan kecepatan tinggi menuju domain Dewa Sisu. Jauh di area terlarang wilayah Laut Iblis, Iblis Darwu terbang keluar dari air dan memandang langit kosong. Murid yang menakutkan itu menunjukkan warna yang luar biasa, sungguh manusia yang kuat. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang telah dirampok selama 2 tahun di Shizu Senyu dan Tianmen Sengong, telah berhasil dirampok. Saat ini, Tan Yun, yang tingginya 240.000 kaki, jatuh dalam genangan darah, terengah-engah dan merasakan kegembiraan kelahiran kembali setelah bencana. 10 janin Kaisar Hong Mengdao di kolam rohnya dengan cepat menyatu untuk membentuk 1 janin Kaisar Hong Mengdao. Belum lama ini, ketika jiwa Kaisar Tao Hong Meng dalam benaknya berasal dari jiwa Kaisar Tao Hong Meng, napas yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, membuat kekosongan di sekitarnya penuh dengan retakan yang mengerikan. Selanjutnya, Tan Yun menampilkan sumber cahaya. Setelah pulih dari cederanya, tubuhnya menyusut ke ketinggian normal dan kembali ke Menara Panjun. Di lantai pertama Menara Panjun, Shen Subing, Ji Yuyan dan Namong Yukin sedang menunggu Tan Yun, sementara wanita lain masih berlatih. Selama lebih dari 2 juta tahun, Ji Yuyan tidak berlatih, dan dia masih merupakan kesempurnaan besar dari kerajaan leluhur. Dia menyentuh penghalang kerajaan leluhur sedini 4 juta tahun yang lalu. Alasan mengapa dia tidak melewati perampokan adalah karena ketika dia melewati perampokan, Kaisar Beizu, Kaisar Nanzu dan Kaisar Dongzu akan tahu bahwa ada protos kuno abadi lainnya di kerajaan barat. Suamiku, selamat atas promosimu ke tahta. Ji Yuyan tersenyum. Tan Yun tersenyum terlalu jauh, mengungkapkan kesedihan yang tak terkendali di matanya. Namong Yukin sepertinya melihat ke dalam hati Tan Yun. Dia dengan lembut membuka giginya dan berbisik, suamiku, aku tahu kamu tidak akan senang jika aku mengatakan sesuatu, tetapi aku masih ingin mengatakannya. Suamiku, aku khawatir Zixi dan Bingxuan sudah mati. Kamu harus menerima kenyataan. Tan Yun dengan lembut memeluk Namong Yukin di tangannya dan berkata dengan sedih, jika mereka masih hidup, mereka seharusnya tahu tentang monumen akasia dan datang kepadaku nanti. Tetapi lebih dari 2 juta tahun telah berlalu, dan saya belum menunggu mereka. Sebenarnya, saya juga tahu bahwa mereka tidak lagi hidup, tetapi sangat sulit bagi saya untuk menerimanya. Namong Yukin bersandar di pelukan Tan Yun dan menghibur, suamiku, jangan terlalu sedih. Kamu harus terus berlatih keras dan membalaskan dendam mereka. Yah, aku akan menutup pintu. Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh di matanya. Beri aku paling lama 5 juta tahun lagi. Pada saat itu, aku akan membayar hutang darah Sekte Dewa yang bahagia dan dinasti leluhur Sisu. Waktu berlalu. 5 tahun telah berlalu. Fang Zixi menutupi wajahnya dengan benang sutra. Ketika dia hendak terbang keluar dari lautan sihir, tiba-tiba, dia makan dari laut. Dia melihat sebuah monumen besar yang berdiri di atas laut. Matanya dipenuhi air mata saat dia bernafas. Air matanya pecah dan dia melihat 12 tulisan tangan di monumen raksasa dan terisak, berharap untuk Menara Raja, Monumen Akasia, Yu Yunxi, tunggu kamu kembali. Melihat 12 kata di tablet Acachia, Fang Zixi melihat penampilan tampan Tan Yun di benaknya. Perasaan rindu menelan hatinya. Melihat monumen Acachia,
Fang Zixi merasa lega. Sebelumnya, dia khawatir tentang situasi Tan Yun di wilayah ilahi Dongsu. Sekarang, tampaknya Tan Yun belum melihatnya selama lebih dari 4 juta tahun. Tan Yun tidak hanya melarikan diri dari wilayah surgawi Dongsu, tetapi juga kembali ke wilayah surgawi Shizu, tetapi juga mendirikan monumen akasia dengan kedok menunggu kembalinya Yu Yunxi, menceritakan pikiran dan kekagumannya pada dirinya sendiri. Saudari, pada saat ini, suara bersemangat Xin Bingxuan terdengar di benak Fang Zixi. Monumen akasia itu pasti didirikan oleh Tan Yun sebagai markis ilahi. Tujuannya adalah untuk memberitahumu bahwa dia sedang menunggu kita. Fang Zixi mengangguk dan berkata, ya, hanya. Fang Zixi memusatkan pandangannya pada 6 kata, Yu Yunxi, menunggumu kembali, dan senyumnya berangsur-angsur terpaku di wajahnya yang ditutupi oleh kerudungnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Yu Yunxi dan Tan Yun, dia meninggalkannya. Tetapi ketika dia melihat 6 karakter yang diukir oleh Tan Yun, dia tidak bisa bahagia, karena di dalam hatinya, Kaisar Shizu, ayah dari Yu Yunxi, membantai kuil Tianmen-nya. Xin Bingxuan menemukan perubahan Fang Zixi dan berkata, kakak, jangan pikirkan itu. Saya pikir Tan Yun tahu bagaimana menghadapi hubungan dengan Yu Yunxi. Sebaiknya kita mencari cara untuk menanyakan keberadaan Tan Yun. Iya, bisik Fang Zixi, karena Tan Yun adalah markis bela diri ilahi dari dinasti leluhur Shizu, kami pergi ke kota leluhur Shizu untuk menanyakan keberadaannya. Setelah mengambil keputusan, Fang Zixi baru saja terbang ke pantai Laut Ajaib, dan mendengar para dewa yang akan memasuki Laut Ajaib untuk berburu binatang berbisik. Aduh, sayang sekali Kaisar Agung membubarkan pertunangan antara Shenwu Hou dan 7 putri. Ya, setiap kali saya memikirkannya lebih dari 4 juta tahun yang lalu, ketika Markis Shenwu adalah pengawal pribadi dari 7 putri, untuk memenangkan kecantikan, jika semua orang tidak optimis tentang hal itu, saya berdiri di depan akhir untuk memenangkan kejuaraan dengan kekuatanku sendiri. Keberanian macam apa? Pemberontak macam apa? Calon menantu laki-laki, Kaisar Agung mengatakan tidak menginginkannya. Dan lebih dari 2 juta tahun yang lalu, saya mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara Shenwu Hou dan 7 putri. 7 putri tidak pernah kembali. Shenwu Hou mengukir monumen akasia di sini untuk 7 putri. Dia sangat sayang kepada 7 putri yang disetujui Kaisar Agung untuk menemukan 7 putri dan membiarkan ke-7 putri menikah dengan tuan dari sekte dewa yang berbahagia. Saya sangat marah. Berapa umur Huyan Zhangdu? Aduh, jangan bicara tentang Kaisar Agung di belakangmu. Kaisar Agung tidak dipaksa oleh sekte dewa yang bahagia. Saya mendengar sepupu saya di pengadilan mengatakan bahwa sekte dewa yang berbahagia telah mengajukan 3 syarat. Jika dia tidak setuju, dia akan menghancurkan dinasti leluhur Shizu kita. Mendengarkan komentar publik, Fang Zixi menunjukkan seringai di matanya dan berkata diam-diam, Kaisar Shizu, maukah Anda hari ini? Kamu dan Huyan Zhang sedang menungguku. Kamu tidak jauh dari kematian. Memikirkan hal ini, bayangan indah Fang Zixi melintas dan muncul di depan para dewa. Ketika para dewa menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat alam Fang Zixi, mereka semua tampak kagum dan meminta nasihat kepada Fang Zixi. Fang Zixi memandang pria parubaya yang mengklaim bahwa sepupunya bekerja di pengadilan dan berkata, saya adalah teman Shenwu Hou. Saya baru saja kembali dari berburu di lautan sihir. Tahukah Anda bahwa Shenwu Hou adalah di istana sekarang? Pria parubaya itu berkata dengan hormat, ternyata kamu adalah teman dari Markis Shenwu. Itu tidak sopan. Saya mendengar dari sepupu saya bahwa Lord Shenwu dikirim oleh Kaisar Agung untuk memburu sisa-sisa kejahatan di kuil Tianmen. Orang-orang tidak ada di istana. Adapun di mana, tidak ada yang tahu kecuali Kaisar Agung. Fang Zixi menganggukkan kepalanya, mengubahnya menjadi sinar cahaya, terbang ke wilayah ilahi Shizu dan menghilang di udara. Selama penerbangan, Fang Zixi berkata kepada Xin Bingxuan, saya menduga bahwa Tan Yunren ada di Pulau Tianmen atau Istana Tianmen, menunggu kita untuk menemukannya. Bingxuan, kita akan kembali ke Istana Tianmensen. Ketika Fang Zixi terbang ke kuil Tianmen, perubahan pola bersejarah terjadi di Istana Leluhur Shizu, Istana Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Aula utama dipenuhi dengan perjamuan. Di kursi atas, Kaisar Huyanzhang dan Shizu mengambil tempat duduk mereka. Di kursi bawah di kedua sisi aula utama,
ada 4 marsekal dari dinasti Shizuzu, imam besar dan santo pelindung Tuhan yang berbahagia. Huyanzang, Kaisar Shizu dan pendeta tinggi semuanya kuat dalam 9 aspek alam leluhur Tao. Pelindung suci sekte selalu merupakan wilayah leluhur Tao 8 kali lipat. Di antara 4 marsal, kecuali Grand Marsal Dongzhen juga merupakan wilayah leluhur Tao 8 kali lipat, 3 marsal lainnya adalah wilayah leluhur Tao 7 kali lipat. 8 pria kuat berkumpul bersama. Tuan, Kaisar Agung, perjanjian darah telah dibuat. Jika Anda tidak ragu, buatlah sumpah darah. Imam besar bangkit dan meletakkan secarik kertas di kursi atas. Tapi lihat dokumen kuning kuno yang mengatakan. Pertama, dinasti leluhur Shizu akan menjadi anak perusahaan dari Sekte Dewa yang bahagia, dan setengah dari wilayah dinasti leluhur Shizu akan menjadi milik Sekte Dewa yang bahagia. Kedua, setelah putri ketujuh Yu Yunxi kembali, dia menikahi Huyanzang, pemimpin Sekte Dewa yang bahagia. Ketiga, mulai sekarang, Sekte Dewa yang bahagia dan dinasti leluhur Shizu akan menyatukan darah dan maju dan mundur bersama. Keempat, jika salah satu dari Sekte Dewa yang berbahagia dan dinasti leluhur Shizu melanggar sumpah, surga akan membunuh bumi. Melihat artikel keempat, Kaisar Shizu mengerutkan kening dan sangat tidak berdaya. Dia ingin berkompromi terlebih dahulu dan mencari peluang untuk berbalik di masa depan, tetapi jika dia menandatangani kontrak darah, dia tidak akan pernah bisa melawan Huyanzang di masa depan. Huyanzang memandang ke samping ke arah Kaisar Shizu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yu, mengapa kamu tidak mau menandatangani? Atau apakah kamu hanya berniat menjadi saudara dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya di masa depan?" Haha, Kaisar Shizu berkata sambil tersenyum, "Saudara Huyan, Anda terlalu khawatir. Saya hanya ingin menambahkan satu lagi." "Oh," Huyanzang berkata dengan aneh, "apa yang ingin kamu tambahkan?" Kaisar Shizu berkata, "Tambahkan satu, ketika dinasti leluhur Shizu dan Sekte Dewa yang berbahagia membentuk aliansi untuk menyatukan alam leluhur yang tinggi, mereka akan mencabut kontrak darah, mengembalikan dinasti leluhur Shizu kita ke kebebasan, dan memberikan domain Dewa Shizu kepada Shizu kita. Dinasti leluhur. Adapun wilayah utara, timur dan selatan, mereka milik Sekte Dewamu yang bahagia. Bagaimana menurutmu?" Huyanzang tersenyum dan berkata dengan cepat, "Iya." Segera, Huyanzang memandang imam besar dan berkata, "Tambahkan pasal 5 sesuai dengan arti Kaisar Shizu." Bawahan patuh. Setelah menerima perintah, imam besar segera membuat dokumen. Setelah membacanya, Kaisar Shizu dan Huyanzang tidak keberatan. Huyanzang mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Mulai sekarang, Sekte Dewa kita yang berbahagia dan dinasti leluhur Shizu adalah sekutu tersumpah." Ceria. Selama 4 jam berikutnya, semua orang minum. Larut malam. Huyanzang memandang Kaisar Shizu dan berkata, "Saudara yang baik, kuil Tianmen telah dihancurkan, Fang Zixi sudah mati, dan kejahatan yang tersisa tidak dapat membalikkan gelombang apapun. Untuk saudaraku, setelah kamu dan aku dipromosikan ke alam leluhur Tao, kita akan segera menyerang alam Dewa Nansu. Bagaimana menurutmu?"